Kemudian daun-daunnya itu menjadi pakaian bagi ahli surga. Daunnya menjadi pakaian ahli surga. Dan dari pohon kurma itulah ornamen atau pernik-pernik mereka dan hiasan-hiasan mereka. Cukup dari pohon kurma dapat semuanya. Dapat bajunya, dapat ornamennya, perhiasannya. Kemudian besarnya buahnya segede apa? Wa thamaruha amsalul khilal wad dalla. Satu buah kurma itu seperti gentong. Seperti gentong. Dan seperti ember timba begitu. Jadi satu buah kurma itu segede timba kita. Itu satu buah, bukan satu tandan ya. Satu buah. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih lembut daripada mentega. Nah, dulu. Mentega itu kan kalau digigit nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Laisa fiha ajam, nggak ada bijinya. Bayangin kurma segede timba begitu, warnanya satu kurma segede timba. Sekarang pun sungguhnya ahli surga itu mereka makan, minum, tidak meludah, wala yabulun, tidak buang air kecil, ya. Wala yatahawatun, tidak buang air besar, wala yatamakhatun, dan tidak buang ingus. Gak ada semua ini. Yang basah kotor-kotor, menjijikan-menjijikan, gak ada semua. Qalu fama balut ta'am. Mereka bertanya, ya Rasulullah, dan terus sisa makanannya itu gimana? Makanannya kok bisa makan terus, gak perlu buang air besar tuh, gimana perutnya itu? Jusya'un warash'un, itu menjadi sendawa, warash'un, dan menjadi resapan keringat. Karashil miski, tapi keringatnya bukan bau keringat mirip pete dan jengkol, tapi keringatnya aroma kasturi. Jadi gak mandi pun gak apa-apa gitu. Ada orang keringatnya kasturi, apa yang perlu dibersihin? Udah wangi. Coba manusia di bumi ini gak mandi seminggu gitu, tinggalnya di tempat panas di pantai gitu, atau di Jakarta gitu, berkeringat, masya Allah, seminggu jangan mandi, gimana baunya? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Walaupun wajah dipoles pakai pemutih, seminggu gak mandi, anggar wae orang deketnya juga bisa bersin-bersin, kena baunya ini. Jadi di surga nggak begitu. Sendawa wangi, keluar keringat wangi, seperti kasturi. Yulhamuna tasbih wat taqdis wat tahmid wa fi wat takbir kama yulhamuna nafas. Jadi tasbih, taqdis, tahmid itu otomatis seperti kita bernapas. Itu.
Kita nafas kan nggak usah mikir kan, nggak usah dipikir, nggak usah direnungkan, nggak usah dihayati, otomatis saja tarik nafas. Nah, nanti di surga otomatisnya itu bukan tarik nafas, otomatisnya itu tasbih, tahmid, takbir, bilang Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu udah otomatis saja ngomong gitu terus. Nah, kemarin kan kasih tahu ahli surga itu yang paling miskin punya istri berapa? 72. Wa qala alaihi salatu wassalam, innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki min ahli jannati, dari ahli surga, yu'ta quwwata mi'ati rajulin, diberi kekuatan seperti 100 orang, fil akli, makannya, wasyurbi, minumnya, wal jima'i, dan hubungan badannya, wasyahwati, dan syahwatnya. Makanya punya 72 enteng gitu. Ya kekuatannya 100. Makannya juga seperti makan 100 porsi. Berapa nampan itu berarti? 25 nampan habis sendirian. Masya Allah. Abia pernah punya teman, apa namanya, macam binaraga begitulah, apa ya, kayak binaraga gitu. Itu aja. Makanya setiap hari kalau tidak salah ingat ya, itu harus menghabiskan daging ayam 5 kilo tiap hari. Biar apa gak enek gitu orang lama. Wah, jangan tanya eneknya. Terus gimana? Di blender, terus campur jeruk, campur apa gitu lah. Yang penting harus masuk itu tiap hari. 4 kilo, 5 kilo. Ini badannya ya kayak di film-film kartun gitu, six pack begitu. Tapi makanya kayak gitu. 5 kilo ayam sendirian. Itu tiap hari. Itu baru daging ayamnya, belum yang lain-lain. Nah, itu makan 5 kilo tiap hari aja badannya gitu, apalagi makan 100 porsi. Terus kayak apa kira-kira kekuatannya? Jadi tenang aja di dunia mah. Badan kerempeng-kerempeng gak apa-apa. Asalkan masuk surga, punya kekuatan berapa? 100. Udah nyantai, yang penting masuk surganya itu. Wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadi ya ahlal jannah, penyeru akan menyeru wahai ahli surga, innalakum antasihu wa la tasqamu abada. Sungguhnya bagi kalian sehat dan tidak sakit selamanya. Wa anna lakum antahyau fala tamutu abada. Masya Allah. Bagi kalian akan hidup dan tidak mati selamanya. Orang punya istana dari emas sekalipun, kalau masih di dunia, itu masih ada khawatirnya. Waduh, kalau saya mati nanti, siapa yang akan menguasai? Kan gitu. Tetap khawatir. Punya kerajaan bisnis, kayak punya kerajaan kekuasaan, punya harta, punya apa, tetap ujungnya khawatir. Aduh, ini capek-capek bangun, jangan-jangan pas mati yang rusin gak bener lagi. Aduh, capek. Nah, kan gitu. Terpisah dengan kematian. Kasihan lagi kalau seperti cerita tetangga teman Abu ya. Dia kerja sebagai karyawan gitu, kredit rumah, kredit mobil. Mobil itu kan misalnya 5 tahun gitu ya. Kredit rumah mungkin 10 tahun yang agak cepat itu, atau 7 tahun atau 8 tahun. Subhanallah, sekian tahun kredit mobil, kredit rumah, alhamdulillah akhirnya lunas. Hanya hitungan hari atau hitungan bulan setelah lunas, tahu-tahu meninggal dunia. Masya Allah, menikmati tanpa bebannya hanya beberapa bulan. Dia meninggal dunia, istrinya nikah lagi dengan anak muda.
Nah, udah anak muda yang tinggal menikmati. Rumah cuma-cuma, mobil cuma-cuma, dapat istrinya lagi. Itu kalau orang nggak mikir akhirat kan tinggal gigit jari noong dari kubur itu. Aduh, saya yang capek, ente yang menikmati. Apa tahu? Tahu. Seperti pernah dibahas kan, bahwa ahli kubur itu bisa menyaksikan apa yang ada dalam keluarganya. Makanya rugi, pokoknya rugi. Orang capek-capek susah payah hanya bangun dunia, rugi pokoknya. Nah gitu aja. Walaupun dia bisa menikmati punya rumah 100 misalnya, gimana cara menikmatinya juga gitu. Nyesel aja ujungnya nanti. Seperti apa dia menikmati, ujungnya juga kematian. Wa annalakum antashibbu fala tahrumu abada. Dan sungguhnya kalian akan muda selamanya dan kalian tidak akan tua selamanya. Wa annalakum antan'amu fala tab'asu abada. Dan sungguhnya kalian akan bersenang-senang merasakan kenikmatan. Fala tab'asu abada, dan tidak akan merasakan kesusahan sedikit pun. Gak ada sedihnya sedikit pun. Di dunia ini kata ulama ya, di dunia ini kata ulama, tidak ada satu hari pun berlalu melainkan ada yang menyedihkan. Ya. Tidak ada satu hari pun berlalu dalam kehidupan kita melainkan ada perkara yang tidak mengenakkan. Entah pas mau minum airnya habis, entah pas mau buang air tahu-tahu harus ngantri panjang lagi, entah pas mau makan tahu-tahu gosong misalnya. Ada aja kesusahan yang Allah Ta'ala berikan pada manusia setiap hari dengan kadar beda-beda. Jadi salah satu hikmahnya supaya orang paham, seenak apapun hidup dunia masih ada susahnya. Enak gak ada susahnya nanti di akhirat di surga itu. Wa dzalika qaulu ta'ala wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha ma kuntum ta'malun. Dan mereka dipanggil bahwa itulah surga yang kalian telah dijadikan pewarisnya sebab apa yang kalian telah kerjakan. Wasuila alaihi salatu wassalam al kautsar. Beliau ditanya tentang apa itu kautsar. Qal dzalika nahrun fil jannah. Itu adalah sungai di surga, danau. A'tanihillahu, Allah berikan padaku asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu, fihi tairun, di dalamnya ada burung. A'naquha ka'anaqil jazar, lehernya seperti leher unta, gede-gede burungnya. Jadi salah satu bentuk keindahan itu, Masya Allah, itu ada sungai, terus pinggirnya ada burung-burung, minum di situ, main-main di situ. Ya orang zaman sekarang aja buat kolam-kolaman kecil kan kadang dikasih patung burung bangau lah, patung burung apa gitu. Memang menjadi tambahan penghias itu. Kalau di kita ya nggak tahu, tinggal ada di mana yang masih nyisa begitu. Orang kita jangankan burung bangau gede, burung pipit aja dikejar ditembakin. Kalau di Eropa sana dilindungi dan orang nurut itu, sehingga sungai-sungai itu bersih, kanan kirinya ada burung-burung itu biasa aja, nggak merasa terganggu. Belum lagi angsa-angsa yang putih, ada yang hitam putih gitu, oh, Masya Allah. Nah ini seperti leher-leher unta. Qala Imran, sahabat Imran radhiyallahu anhu berkata, hadhihi na'imah. Wah, ini enak banget kalau begitu. Qala Rasulullah SAW, akiluha na'amu minha. Itu telaganya. Orang yang makan lebih menikmati lagi, lebih nikmat lagi. Itu baru nikmat minumnya. Bagi yang meminum, oh masih puluhan, ribuan, ratusan ribu jenis kenikmatan lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim alaihi salam lailata usriya bi. Aku bertemu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada malam aku diisrakan. Faqala ya Muhammad,
Akhri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu. Alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Harus jawab itu bagusnya. Alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang kasih salam masih hidup, ya ada titipan salam. Alaika wa alaihi salam. Ini kan kita baca hadisnya, maka kita jawab salam Nabi Ibrahim. Wa akhbiruhum, beritahukan pada mereka annal jannata, sungguhnya surga itu thayyibatut turbah, adbatul ma. Surga itu tanahnya subur, airnya tawar. Ada tanah subur, ada mata airnya. Udah. Mahal dan bisa dipakai segala macam. Bisa untuk perumahan, bisa untuk pesantren, bisa untuk masjid, bisa untuk kebun, untuk macam-macam. Air subur, tanah subur plus air mengalir, masya Allah. Sudah begitu itu. Wa annaha qi'an, dan sungguhnya itu tanah masih kosong. Wa anna ghirasaha, dan sungguhnya tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanamannya. Kita kan udah sering baca tiap hari. Tetap aja banyak yang kosong. Perlu tanamin lagi. Sayang, gak ditanamin. Nah, satu orang kan jatahnya 10 kali lipat dunia. Ingin gak ukuran bumi berapa dulu itu? Udah lupa lagi. Ukuran bumi yang kita tempati berapa? Udah lupa lagi. Udah berapa kali disampaikan, lupa lagi. 510 juta kilometer persegi. Nah, orang termiskin di surga dapatnya 10 kali lipatnya. Berarti kurang lebih 5 miliar 100 juta kilometer persegi. Nah, itu kita tiap hari baca tasbih 100 kali, 1000 kali, tetap aja masih banyak yang kosong. Masih banyak yang kosong. Orang 1 hektar aja untuk tanaman tertentu perlu 100 pohon, ada yang perlu 200 pohon. Itu baru 1 hektar. Ini tadi 5 miliar 100 juta kilometer. Masya Allah. Masih banyak yang kosong itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati ghurafan, sungguhnya di surga ada kamar-kamar yura zahiruha min batiniha, nampak luarnya dari dalamnya, tembus pandang. Wa batinuha min zahiriha, dalamnya pun nampak dari luar, transparan. Saking beningnya mutiara atau apa bahannya itu, sampai kayak kaca. Faqama ilayya Arabiyyun, maka seorang badui berdiri pada beliau. Wa qala liman ya Rasulullah, itu untuk siapa ya Rasulullah? Kau dapat istanya kayak gitu itu. Istanya kayak kaca semua, transparan. Untuk siapa? Liman aqabal kalam, bagi orang yang bagus pembicaraannya. Makanya latihan dari kecil, dari sejak di pondok, latihan. Apa? Latihan ngomong yang baik-baik, yang menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah, menyenangkan manusia. Jangan pelit ngomong yang baik. Minimal sering-sering latihan mengucapkan apa? Minta maaf, terima kasih, permisi, atau punten bahasa kita. Itu nggak ngeluarin modal, itu cuma latihan ngomong gitu. Ada orang baik gampang-gampang sering-sering bilang terima kasih, jazakallah. Biasakan melatih begitu lidahnya, sehingga terbiasa nanti sampai di masyarakat. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Barang siapa susah terima kasih pada manusia, dia nggak bisa terima kasih pada Allah Ta'ala. Jadi jangan kita main hakikat tapi salah. Ngapain terima kasih pada dia? Kan hakikatnya dari Allah. Cukup aja alhamdulillah. Ajaran siapa begitu? Ajaran siapa begitu? Minimal ucapan terima kasih itu latih. Itu kan dia udah tugasnya. Nggak apa-apa udah tugasnya juga. Yang khidmat ngambilin nasi, jazakallah kan, makasih ya. Berat gak ngomong gitu? Berat? Gak berat kan? Nah, yang lain gak apa-apa, kita yang mulai. Orang akan menilai, oh ini anak terdidik ini, diajarin adab bener ini. Beli di restoran misalnya, udah disuguhin, silahkan dimakan. Oh iya terima kasih. Gak usah mikir, ngapain terima kasih, orang dia juga dibayar. Itu mah urusan dia. Tapi keramahan kita sebagai orang yang beradab, berpendidikan begitu itu. Dan kalau gak disuguhin kan kita harus ngantri ngambil sendiri. Kan banyak sekarang restoran yang ngambil sendiri begitu, ngantri lagi. Ini udah dianterin, nah, itu kan kerja dia. Itu urusan dia. Yang penting dia udah membantu kita. Itu. Ucapkan apa? Terima kasih. Terus gampang-gampang mengucapkan minta maaf. Kalau salah jangan gengsi minta maaf. Ya, nggak usah gengsi. Apalagi pada teman sendiri. Bahkan pada yang di bawah kita pun ya, nggak usah gengsi, salah ya salah, minta maaf gitu aja. Gitu. Dan minta izin, permisi. Dan kalau di tempat kita berpapasan dengan orang, kita kenal sekalipun, apalagi masih tangga kita begini, ya apa susahnya kita bilang dan begitu. Ya, kan nggak susah. Dan tatkala kita akan meninggalkan majelis begitu, jangan tahu-tahu hilang, nggak ada aja. Nggak, lihat dia di situ siapa yang ketua majelisnya atau yang dituakan dan sebagainya. Kita permisi baik-baik, maaf ya saya permisi dulu, saya duluan, saya masuk dulu dan sebagainya. Orang itu akan terkesan, ini orang beradab banget, betul menghargai dan menjaga perasaan orang, masya Allah. Bukan tahu-tahu hilang aja kayak jelangkung. Loh, kemana tadi? Gak tahu tadi di sini. Allahu Akbar. Ini kan manusia bukan jelangkung. Kok dia menghilang sih? Nah ini terutama kalau lagi apa? Lagi piket, lagi bersih-bersih. Nah, sini 10 orang. Nah, saya 10. Hilang satu, hilang lagi. Mana temennya? Gak tahu, tadi banyak, sekarang udah pada gak ada. Loh, kenapa berubah jadi kan saya langkung semua? Tahu-tahu menghilang. Ya kalau gak pernah dididik adab, kita maklum. Ini kan namanya pesantren, tempat pendidikan adab. Dan jangan sampai nantinya orang bersuudzon bahwa memang ini anak di rumahnya memang gak pernah diajarin adab. Jangan sampai orang berpikir begitu. Oh ini memang di rumahnya biasa begini kayaknya nih, gak pernah belajar adab. Sementara dalam syair itu gimana? Fa innamal ulama akhlaqu ma baqiyat fa idza dhahabat akhlaquhum dhahabu. Satu umat yang anggap ada itu kalau akhlaknya masih ada, kalau akhlaknya hilang udah seperti nggak ada. Ya. Apa bal kalam itu termasuk memperbaiki bicara begitu itu. Itu diantaranya dan banyak lagi. Jangan mencela, jangan meremehkan, jangan ngomporin. Nah, itu termasuk juga.
dikirim berapa sama bapaknya? Alhamdulillah, sebulan dapat uang jajan 400. Ih, dikit banget ya. Ih, segitu masih agak terasa. Lu ngapain ngomong gitu tuh, ngapain? Udah ngasih enggak, ngomporin temannya supaya enggak bersyukur pada kebaikan orang tua, kan gitu. Apa yang lihat temannya diem aja, lain pada jajan dia diem aja. Enggak punya uang ya? Insya Allah sudah lagi datang. Ih, kasihan banget sih. Ngapain gitu itu, ngapain gitu? Apa gunanya gitu itu? Kalau kasihan beliin, kasih, itu namanya kasihan. Ngomong gitu bukan kasihan, itu ngeledekin namanya. Jadi perlu latihan panjang, atau kalam ini perlu latihan panjang ya. Gak bisa dengan sekolah 1 jam 2 jam, gak bisa. Dan itu pada perasaan yang halus, pada halusnya perasaan. Nah, Rasulullah SAW orang yang sangat halus begini. Halusnya bukan main. Saking halusnya itu ada dalam Al-Quran itu. Wa idza ta'imtum fantashiru, terus wala musta'nisina li hadits. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya, terus tuh lihat, fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Saking jaga perasaannya Rasulullah SAW, beliau ingin tamu-tamunya yang datang pada waktu walimah dengan Siti Zainab binti Jahash, karena disediakan makanan cukup banyak gitu. Maka para sahabat ini makan dah selesai, keenakan bincang-bincang, ngobrol dulu di situ, nggak pamit-pamit. Nah, Rasulullah SAW saking halusnya perasaan, mau mengisyaratkan mereka suruh pulang tuh nggak bisa gitu. Mundar-mandir keluar dari kamar ke pintu, masuk lagi, keluar dari kamar lagi, lewat sahabat yang sedang ngobrol, ke pintu lagi, masuk lagi. Dan sahabat saking asiknya ngobrol, nggak terasa. Itu isyarat dari Rasulullah supaya segera pamit gitu. Tapi Rasulullah SAW saking halusnya, ngomong tuh nggak sampai hati. Gitu. Padahal itu hak beliau gitu. Hak beliau. Udah dulu ya, saya mau istirahat. Kan bisa begitu. Sahabat nurut gak kira-kira? Wah, sangat nurut, malu mereka. Tapi harusnya perasaan Rasulullah SAW gitu. Itu pun gak diucapkan. Hanya beliau mundar-mandir, keluar, masuk, keluar, masuk. Allah yang kasihan. Allah turunkan wahyu. Udahlah, kalau kalian udah makan, fantashiru, udah segera pamit aja. Wala musta'nisinil hadis, jangan bersama-sama ngobrol-ngobrol gitu. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Itu tuh menyakiti hati Nabi. Cuman fayastahyi minkum, cuma Rasulullah malu pada kalian. Dan sahabat, masya Allah, bukan bandingannya derajatnya dengan Rasulullah SAW. Di bawah Rasulullah SAW masih ada Rasul Ulul Azmi yang 5 itu dengan beliau. Kemudian para mursalin 313, bawahnya para anbiya 124.000. Baru di bawahnya itu para sahabat. Jadi levelnya itu jauh banget itu. Andai kan Rasulullah mau tinggal ngomong aja, itu nggak apa-apa. Itu pun beliau jaga perasaan, diem aja, masya Allah. Ya kayak gitu coba, atau kalam itu kayak gitu Rasulullah SAW. Dan banyak lagi kisah-kisah begitu. Nah, ini latihan. Kita latihan. Perbaiki adab, perbaiki akhlak, mulai dari perbaiki pembicaraan. Walaupun itu misalnya bukan di lisan, tapi di tulisan. Zaman sekarang kan kalau udah pegang HP itu kan lebih ramai daripada lisan itu. Nah, itu pun juga belajar menjaga yang baik-baik. Bukan mentang-mentang di tulisan, orang yang gak kelihatan bersembunyi di dalam kamar, lalu bahasanya seperti anak terminal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan terus kemana berkah Quran tuh kemana? Pengaruh lidah tiap hari dia si Quran itu di mana gitu? Naudzubillah. Naudzubillah. Ngomong kasar, tulis kasar. Itu bukan tren, bukan keren. Itu kere itu. Orang gak punya pendidikan yang batasnya ngomong gitu. Nah ini yang dapat hadiah ini atabal kalam wa at'amat ta'am, dan ngasih makan, dermawan. Punya uang lebih traktir temannya, punya makanan banyak kasih temannya. Bukan punya makanan banyak masukkan lemari kunci. Tengah malam temannya tidur semua baru dimakan. Astaghfirullahaladzim. Udah gitu makanya dalam selimut lagi. Biar gak kedengaran, gak ketahuan. Parah lagi dibawa sembunyi dalam WC baru makan. Astaghfirullahaladzim. Ini namanya pedih tingkat dewa itu. Susah masuk surganya kalau begitu caranya. Ya, bagus omongannya, wa amat ta'am, suka ngasih makan, wa ada masyam, banyak puasa, wa shalla bil laili wan nasu niyam. Tengah malam salat tatkala orang lagi pada tidur. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala yaqulu li ahli jannah ya ahlal jannah, fayaquluna labbaik ya rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Aku memberi panggilanmu ya Allah, Rabb kami, dengan penuh kebahagiaan padamu, dan semua kebaikan adalah kekuasaanmu. Fayaqulu hal raditum, apakah kalian ridha? Fayaquluna ma lana wa ma lana la narda ya Rabbana, bagaimana kami tidak ridha wahai Rabb kami. Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, Kau telah berikan pada kami yang tidak seorang pun dari makhlukmu kau beri itu. Jadi orang yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka pun merasa dia orang yang paling nikmat hidupnya. Fa yaqulu qad a'taitukum afdala min dzalik. Sungguh sebentar lagi aku akan berikan pada kalian sesuatu yang lebih utama dari itu. Fa yaqulu ayyu syai'in afdal min dzalik. Apalagi itu yang lebih dari itu ya Allah. Fa yaqulu ahillu alaikum ridwani, aku tempatkan, aku halalkan, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan atau aku pastikan berikan ridhaku, fala asqatu alaikum ba'dahu abada, masya Allah, aku sudah ridha pada kalian selamanya. Dapat begini ini masya Allah, lebih dari semua nikmat yang Allah berikan. Dapat ridha Allah. Allah sudah kita jauh sudah. Wa ridwanu minallahi apa? Akbar. Masya Allah. Waqad warada, telah datang satu riwayat anna fuqara al-muslimin, sungguhnya orang fakir muslim, yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi nisfi yawmin wa huwa 500 sanah. Ya Allah. Orang fakir muslim itu masuk surganya sebelum orang kaya setengah hari, yakni 500 tahun. Wa anna anharal jannati tajri min ghairi ukhdudin ala wajhi ardiha, sungguhnya sungai-sungai surga itu mengalir tanpa parit, tanpa parit, tanpa aliran, ala wajhi ardiha, di atas permukaan tanah, seperti Abu yang pernah ceritakan kemarin. Wa anna tula kulli wahidin minhum kulli wahidin sittuna dhira'an ala tuli abihim Adam, dan sungguhnya tingginya setiap orang dari ahli surga itu 30 dhira', kurang lebih 60 dhira', kurang lebih 30 meter. 30 meter kurang dikit. 60 dhira'. Seperti tingginya ayah mereka Nabi Adam. BTS itu menara berapa meter itu? Ada tulisannya enggak itu berapa itu? Mungkin enggak sampai 30 meter itu malah. Nah, andai kan segitu itu ya badannya segitu itu gitu. Sehingga makannya bisa 100 porsi. Masya Allah. Wa anna adna ahlil jannati may yu'ta mithla dunya 10 marratin. Nah ini
Sungguhnya ahli surga yang paling rendah orang yang diberi semisal dunia 10 kali lipatnya, wa yakunahu alfu khadimin, dan punya pembantu 1000 orang, pelayannya yang beres-beres, yang nyiapin pakaian, nyiapin makanan, nyiapin segalanya, itu ada 1000 orang. Itu yang paling miskin. Wa thnatani wa sab'una zaujatan, dan 72 istri, minal hurin 'ain, dari bidadari. Nah, terus wanita dunia gimana? Kata para ulama, wanita dunia asalkan masuk surga yang paling jelek itu 70 kali lipat dari bidadari paling cantik. Sementara bidadari biasa aja, bukan yang paling cantik. Bidadari biasa aja seperti ceritakan kemarin, andalkan dia meludahi lautan, lautan dari manis semua itu. Wa yanzuru fi na'imihi, dan melihat kenikmatannya, wa ma'adallahu minal karamati miqdara alfi sanatin, hanya melongo lihat kenikmatannya itu 1000 tahun gak terasa itu. Lihatin aja, oh ini istananya ya, itu apa, itu tamannya, coba lihat sana lagi, itu kebunnya, ini sungainya, ini kemah-kemahnya untuk nyantai, ini gazebo. Oh, cuman lihat-lihat gitu aja 1000 tahun tuh gak terasa. Loh, saking luasnya, saking banyaknya. Kan orang pengen lihat-lihat dulu kan biasanya. Ini bapak rumahnya udah siap, ini kuncinya, silahkan untuk bapak ini. Kan gak mungkin langsung ayo tidur, kan gak gitu. Ntar lihat-lihat dulu ah. Oh ya, kami pandu pak. Nah, ini tombol untuk naik lift ke lantai 10. Nah, bapak bisa nyantai di sana. Oh ya, lihat dulu. Oh, ini apa ini? Ini gazebo. Dipencet, ini keluar kacanya, ini begini. Oh. Itu lihat-lihat aja bisa setengah jam, bisa 2 jam itu, sebelum menikmati. Nah ini saking luasnya surga, lihat-lihat doang itu 1000 tahun gitu. Baru lihat-lihat aja itu. Wa annasa kulli syajarin fil jannati min dhahabin, sungguhnya batang tiap pohon di surga itu dari emas. Wa an abwabal jannati thamaniyatun, sungguhnya pintu surga ada 8. Wa adadu darajatiha bi'adadi ayatul Qur'anil Karim, dan sungguhnya derajat-derajatnya itu sebanyak ayat Al-Quran. Ja'alanallahu bifadli wa karamihi min aliha, amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.